Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha, NIM 010121111018. Saya dari kelas KPIA semester 4. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang hadis tematik. Untuk pertama sekali saya akan menjelaskan tentang hadis itu sendiri. Yang pertama, pengertian hadis secara bahasa. Secara bahasa itu terdapat 3 pengertian. Yang pertama, jadid, yang artinya baru, berlawan kata dari kodim, artinya lama. Yang kedua ada qorib, yang berarti dekat, lawan kata dari ba'id yang berarti jauh. Dan yang ketiga itu ada khobar, yang berarti sesuatu yang dikabarkan atau yang diberitakan dari seseorang kepada orang lain. Nah, sedangkan menurut istilah itu terdapat 2 pendapat dari ahli usul, dari ahli hadis dan ahli usul. Nah, menurut ahli hadis, hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ahli usul, hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis tematik itu sendiri. Nah, hadis tematik dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i. Maudhu'i itu sendiri berasal dari kata wado'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Jadi hadis tematik itu artinya mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait oleh topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan pengkajian dan penjelasan dalam masalah tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan metode hadis tematik dengan metode hadis tadlili. Nah, metode hadis tematik itu adalah suatu metode menghimpun hadis-hadis sahih yang topik pembahasannya sama. Dengan demikian, hal-hal subhat dapat dijelaskan dengan hal-hal muhkam, hal-hal mutlak dapat dibatasi oleh hal-hal muqayyad, dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan oleh hal-hal yang bermakna khusus, sehingga makna yang dimaksud dari subjek tertentu tersebut dapat menjadi jelas dan tidak bertentangan. Sedangkan metode tahlili yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam hadis-hadis yang dipahami serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan si pensyarah dalam memahami hadis-hadis tersebut. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah hadis yang menyatakan bahwa dakwah juga disebut sebagai guide atau panduan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu, rawahu Muslim, yang artinya agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Substansi dari hadis ini adalah hadis ini menyatakan bahwa agama tidak hanya tentang melakukan ritual ibadah, tetapi juga melibatkan nasihat dan kebaikan kepada orang lain. Dalam konteks dakwah, hadis ini menyatakan bahwa dakwah seharusnya dilakukan dengan niat yang tulus untuk menyampaikan nasihat yang baik kepada sesama umat manusia. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah hadis yang menyatakan pentingnya mengucapkan salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Rawahu Muslim. Yang artinya, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sampai kamu saling mencintai. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Substansi dari hadis ini mengajarkan bahwa pentingnya mengucapkan salam sebagai tanda kecintaan dan persaudaraan di antara umat muslim. Hadis ini juga menegaskan bahwa iman sejati membutuhkan rasa saling mencintai dan menghargai sesama muslim. Salam juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan menciptakan kedamaian di antara umat Islam. Dakwah yang dilakukan seorang muslim juga harus mencakup pengajaran tentang pentingnya saling memberi salam dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Dan selanjutnya saya akan memberikan sebuah hadis tentang komunikasi politik dan ekonomi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa an takuna safqata khiyarin wa la yahillu lahu an yufariqa sahibahu khasyata an yastaqilahu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Yang artinya, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah,
kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena takut akan dibatalkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Substansi dari hadis ini menunjukkan bahwa dalam jual beli, opsi untuk membatalkan atau mengembalikan barang yang sudah dibeli atau khiyar masih berlaku selama penjual dan pembeli masih berada di dalam satu tempat atau belum meninggalkan satu sama lain. Artinya, jika si pembeli menemukan cacat atau pembeli menemukan yang ketidaksesuaian dengan barang yang dibelinya, dia memiliki hak untuk membalikan barang tersebut dan meminta pengembalian uangnya. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi jual beli. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah hadis tentang ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, artinya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ketika dia berbicara dia berbohong, ketika berjanji dia ingkar, dan ketika dia dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan bahwa orang munafik itu cenderung berdusta saat berbicara, tidak memenuhi janji yang diberikan, dan melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepada mereka. Pesan dalam hadis ini mengajarkan bahwa pentingnya konsistensi antara kata dan tindakan serta menjaga integritas dalam semua aspek kehidupan. Kemudian saya akan memaparkan sebuah hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Ya, artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selebih-lebihnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita pentingnya berani melawan kemungkaran dan kejahatan yang kita lihat di sekitar kita. Jika kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghentikan kemungkaran secara fisik, kita diharapkan untuk melakukannya. Namun, jika kita tidak mampu melakukan perubahan secara langsung, kita harus menggunakan lisan kita untuk mengkritik dan menentang kemungkaran tersebut. Jika bahkan itu tidak mungkin, kita tetap harus menjaga perasaan tidak setuju di hati kita sebagai bentuk kecaman terhadap perbuatan yang salah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika terdapat kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena manusia tak luput dari kesalahan, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.